Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kelas 8 kali ini belajar matematika dengan Ibu Bu Anissa. Yaitu materi pertama matematika kita adalah pola bilangan. Yang pertama itu pengertian pola bilangan. Bisa dilihat, pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk polangan tertentu, misalnya segitiga, garis lurus, persegi, dan masih banyak lagi. Yang pertama, macam-macam pola bilangan. Bisa kalian lihat macam-macam pola bilangan dalam bukunya. Yang pertama itu adalah pola bilangan segitiga. Kenapa dinamakan pola bilangan segitiga? Karena secara umum bentuk dari pola tersebut berbentuk segitiga. Misalkan yaitu yang pertama adalah titik. Titik ini bisa dikatakan juga dengan noktah. Ingat ya, titik ini bisa dikatakan juga dengan noktah. Yang pertama pola segitiga itu adalah 1, 3. 3 ini membentuk noktah yang 3 buah, yaitu yang berbentuk segitiga 1, 2, 3. Makanya sehabis 1, 3, kemudian 6. 6 ini berbentuk apabila disusun noktahnya akan membentuk segitiga. Makanya 6. Untuk membentuk segitiga selanjutnya yaitu 6. Terus habis 6 10. 10 juga membentuk segitiga. Kenapa dinamakan pola bilangan segitiga? Karena noktah-noktahnya membentuk segitiga. Ini beda dari yang noktah yang pertama dengan yang kedua itu ada 2. Ini ke sini bedanya ada 3. Ini ke sini ada bedanya 4. Bedanya dari ini ke sini ada 2 bedanya, dari 3 ke 6 bedanya ada 3, dari 6 ke 10 bedanya ada 4. Berarti yang ke noktah selanjutnya ada berapa buah? Yaitu bedanya pasti 5. Berarti noktah selanjutnya 15. Berarti kalau titik 15 atau noktah 15 kalian susun sampai ke atas akan membentuk sebuah segitiga. Jadi kalau ini bedanya 2, 3, 4, 5 berarti selanjutnya bedanya berapa? Selanjutnya bedanya berarti 6. Berarti 15 tambah 6 21. Setelah 6 7 berarti 21 tambah 7 28. Berarti bedanya setiap dari 1 ke sini bertambah 1. Ini 2 ditambah 1 3 ditambah 1 4 ditambah 1 5 6 7 dan selanjutnya. Jadi pola bilangan segitiga itu adalah noktah yang dibentuk dan disusun akan membentuk sebuah segitiga. Ini dia, namanya pola bilangan segitiga. Bedanya bertambah 1 dari yang satu ke yang lainnya. Ini awalnya 1, ke sini bedanya 2. Karena ini sebelumnya bedanya 2, berarti ini 3, ke selanjutnya bedanya harus 3. Berarti 3 tambah 3 6. Karena ini tadi tambah 3, berarti ini ditambah 4. 6 tambah 4 10. Karena ini ditambah 4, berarti ini ditambah 5. Berarti 10 tambah 5 15. Karena ini ditambah 5 selanjutnya berarti ditambah 6 dan seterusnya. Jadi ini pola bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat. Kelimanya 15 berarti keenamnya berapa? Keenamnya 21 karena 15 ditambah 6 21. Ketujuhnya berapa? 28 karena 21 ditambah 7 28. Oke, selanjutnya pola bilangan persegi. Nih, pola bilangan persegi. Kenapa dikatakan pola bilangan persegi? Karena polanya berbentuk persegi. Persegi itu apa? Kiri dan kanannya, atas dan bawahnya sama panjang. Ini dia, pola bilangan persegi. Yang pertama 1, ini 1. Yang kedua 4. Setelah 4 berapa? 1. Kita hitung sama 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 12. Setelah 12 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi kalau persegi itu 1, 4, 12, habis itu 16. Ini pola bilangan pertama, pola bilangan kedua, pola bilangan ketiga, dan pola bilangan keempat. Suku pertama ini dinamakan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Namanya suku. Untuk menemukan pola bilangan persegi itu namanya n pangkat 2. Rumusnya adalah n pangkat 2. Suku pertama tadi 1, suku kedua 4, ini 9 ya, bukan 12. Ini 9, ini 16. Jadi rumusnya adalah n pangkat 2. Kenapa n pangkat 2, Bu? Kita uji. Ini tadi 1 suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat. N suku pertama berarti
1 pangkat 2 hasilnya 1. Suku kedua berarti n pangkat 2 kan? N itu bilangan asli. Suku kedua berarti 2 pangkat 2 hasilnya 4. Suku ketiga berarti kalau rumusnya n pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 hasilnya 9. Suku keempat berarti 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 hasilnya 16. Berarti kalau suku kelima berarti karena rumusnya n pangkat 2 berarti 5 pangkat 2 hasilnya 25. Berarti kalau keenam berarti 6 pangkat 2 berarti 36. Berarti kalau untuk mencari pola bilangan persegi itu rumusnya adalah n pangkat 2. Jangan sampai salah. Kalau yang ditanya n10 berarti 10 pangkat 2. Kalau yang ditanya suku ke-11 berarti 11 pangkat 2. Kalau yang ditanya suku ke-100 ya berarti 100 pangkat 2. Seperti itu. Selanjutnya adalah bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang. Kalau yang tadi persegi, kalau sekarang persegi panjang. Bisa kalian lihat bilangan persegi panjang itu berarti polanya berbentuk persegi panjang seperti ini. Yang pertama suku pertama 2, suku kedua ada 6. Suku ketiga ada berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ada 12. Suku keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini ada 20 atau 4 kali 5, 20. Ini suku pertamanya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Berapa suku kelimanya? Itu yang harus kita cari. Jadi kalau untuk mencari pola bilangan persegi panjang, rumusnya udah jelas ada di sini, yaitu n dikali n tambah 1. Ini rumusnya. N dikali n tambah 1. Kita uji benar gak? Ini suku pertama berarti n-nya sama dengan 1. Ingat ya, suku itu sama dengan n-nya. Ini n-nya sama dengan 1. Suku kedua berarti n-nya sama dengan 2. Suku ketiga berarti n-nya sama dengan 3. Jadi kita uji benar nggak rumusnya ini? Benar nggak kalau n-nya 1 hasilnya 2? Benar nggak kalau n-nya 1 suku pertama hasilnya 2? Kita uji. Kalau n sama dengan 1 berarti rumusnya tadi apa? Rumusnya n dikali n tambah 1. Berarti n-nya sama dengan 1. 1, masukkan nilai 1-nya. 1 ditambah 1. 1 kali 1 ditambah 1, 2. Berarti 1 kali 2 hasilnya 2. Benar, hasilnya 2. Kita uji, apakah suku kedua atau ke n kedua hasilnya 6? Kita coba. Apakah suku kedua atau n kedua hasilnya 6? Berarti kita uji di sini n-nya sama dengan 2. Kita uji benar nggak hasilnya 6 dengan rumus n dikali n tambah 1. Jadi rumusnya apa? Sama dengan n dikali n tambah 1. Rumusnya udah, n-nya 2 berarti ganti n ini dengan 2. Berarti 2 kali 2 ditambah 1. 2 kali 2 tambah 1, 3. Berarti 2 kali 3, 6. Benar, berarti suku kedua hasilnya 6. Benar. Suku ketiga, benar nggak hasilnya 12? Coba kalian uji nanti, kalian masukin ke rumus n dikali n tambah 1, pasti hasilnya 12. Sekarang suku kelima di sini belum diketahui. Coba kita cari suku kelima, berapakah hasilnya? Berarti n-nya sama dengan 5. N-nya sama dengan 5. Berarti rumusnya n dikali n tambah 1, ganti n-nya dengan 5 karena n-nya sama dengan 5. Berarti 5 kali 5 ditambah 1 berarti 5. 5 tambah 1, 6. 5 kali 6 sama dengan 30. Berarti suku kelima itu adalah 30. Seperti itu. Selanjutnya, pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil ini adalah bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7. Habis 7 berapa? 9,
Itu bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dua. Itu bilangan ganjil. Berarti di sini 1, 3, 5, 7 titik-titik dan seterusnya sampai nilainya n. Kalau pola bilangan ganjil ini rumusnya UN sama dengan UN itu artinya apa, Bu? UN itu artinya adalah suku Kn. Suku Kn. Berarti kalau U1 berarti suku ke-1 atau bilangan pertama. Kalau U2 berarti suku kedua atau bilangan kedua. Ini bilangan pertama, ini bilangan kedua. Ini suku pertama atau suku kedua. Itu namanya suku. Suku itu sama dengan urutan. Sama dengan urutan bilangannya. Ini namanya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Atau bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Dalam pola bilangan dikatakan dengan suku. Jadi suku pertama dari bilangan ganjil adalah 1, suku keduanya 3, suku ketiganya 5, suku keempatnya 7. Berarti berapa suku kelimanya? Kalau habis 7 berapa? 9. Setelah 9 berapa? 11. Karena dia pola bilangan ganjil. Atau rumusnya suku ke-100. Gak mungkin kan kita urutin 1, 3, 5, 7, 9, 11 sampai ke bilangan ke-100. Jadi kita gunakan rumus UN. Kalau yang ditanya U100 berapa? Masukin aja ke rumusnya, karena rumusnya UN-nya sama dengan 2N dikurang 1, berarti ganti N-nya dengan 100. Berarti 2 kali 100 dikurang 1. Berarti 2 kali 100 berapa? 200 dikurang 1, berarti 199. Berbentuk bilangan ganjil. Ini rumusnya, makanya gunakan rumusnya. Selanjutnya pola bilangan genap. Kalau pola bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dua. Kalau pola bilangan genap berarti bilangan yang bisa dibagi oleh 2. Ini dia 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, yaitu bilangan genap yang bisa dibagi 2. Rumusnya apa? Berarti kalau 2, 4 ini suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, bedakan ya. Ini bukan 2 ya, bukan suku kedua, tapi suku pertama karena dia bilangan pertama dari bilangan genap. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Berarti suku kelimanya berapa? 10. Karena habis 8 bilangan genap itu 10. Habis 10 berapa? 12. Dan seterusnya. Rumusnya UN sama dengan 2N. Berarti kalau untuk mencari U ke 100 berapa, Bu? Nggak mungkin kan kita urutin habis 12, 14, 16. Jadi kita gunakan rumus UN-nya aja untuk menentukan U ke 100-nya. Berarti UN sama dengan 2N. Berarti U100 atau suku ke 100 sama dengan 2 kali 100. Berarti 2 kali 100 berapa? Ganti N-nya dengan 100. Karena N yang di sini 100 berarti ganti N-nya dengan 100. Dapat hasilnya 200. Kalau U ke 150 berarti U sama dengan 150 sama dengan 2 kali 150. 2 kali 150 300. Berarti suku ke 150 adalah 300. Itu adalah pola bilangan genap. Untuk pengetahuan selanjutnya untuk kalian ada namanya pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci itu ditemukan oleh ahli namanya Fibonacci, makanya namanya pola bilangan Fibonacci. Di mana rumus untuk suku Kn dari pola bilangan Fibonacci adalah UN sama dengan UN dikurang 1 ditambah UN dikurang 1 ditambah UN dikurang 2. Misalkan kalau yang ditanya ini dia bentuknya. Di sini paling puncak 1 habis 1 1 habis 1 1 2 1. Nih 1. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Ini sukunya ya, bukan dari barisan ini. Yang bentuknya ini 1, suku pertama 1, suku kedua ini dia, suku ketiga ini gurusannya, ini 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. Ini namanya pola bilangan Fibonacci. Berarti coba misalkan yang ditanya suku kedua berarti U2. Rumusnya apa? UN dikurang 1 ditambah UN dikurang 2. Berarti UN suku pertama dikurang 1 ditambah suku U2 dikurang 1 ditambah U2
dikurang 1. Berarti U1 ditambah U1. Maksudnya apa U1 tambah 1? Perhatikan ini. Ini 1 kan? Terus 1, 1. Habis itu 2 di sini. Dari mana datang 2 ini? Karena 1 ditambah 1, 2. Makanya U1 ditambah U1. Ini 1 ditambah 1, 2. Terus kenapa urutan selanjutnya 1, 3, 3, 1, Bu? Karena ditambah 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Oke, jadi ini tadi 1 tambah 3, 4. 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6. Maka dari sana datangnya sampai ke bawah. Selanjutnya adalah pola bilangan segitiga Pascal. Ini sebenarnya untuk pengetahuan aja. Untuk segitiga Pascal bisa kalian lihat ini rumusnya. 2 pangkat N dikurang 1. Karena ini suku ke 0, yang paling pertama itu suku ke 0, maka 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Bu, ini suku pertama. Karena rumusnya tadi 2 pangkat N kurang 1, berarti N-nya berarti kalau suku pertama berarti N-nya 1, berarti 1 kurang 1. 1 kurang 1 itu 2 pangkat 0. Bilangan apapun yang dipangkatkan 0 pasti 1. Ini 2, berarti dari rumusnya tadi diperoleh N kurang 1. Suku kedua berarti 2 kurang 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Makanya ini 2, ini 4, ini 8. Dari mana datangnya 8? Dari sini, Bu. Coba jumlahin. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. Tambah 1, 8. Makanya suku ke 3-nya 8. Suku 1, 2, 3, 4, 5. Ini suku ke 5. Kalau kalian jumlahin semuanya hasilnya 16. Kalau dijumlahin semuanya hasilnya 13. Datangnya dari mana, Bu? Dari rumus UN-nya sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Kalau UN ke 100 berapa? Atau suku ke 100 berarti U100 sama dengan 2 pangkat 100 dikurang 1, berarti 2 pangkat 199. Itu dia, itu namanya segitiga Pascal. Ini nanti di halaman 3 ya, pada buku LKS kelas 8. Semester 1 halaman 3, yaitu pola bilangan. Ada pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan genap, dan pola bilangan Pascal. Nanti kalian pahami, kalian buka buku LKS-nya tentang pola bilangan dan macam-macam pola bilangan. Oke, selanjutnya kalian buka buku paketnya, buku paket matematikanya halaman 5. Buku paket matematikanya halaman 5 tentang pola bilangan juga. Kalau tadi kita menggunakan buku LKS, sekarang kita menggunakan buku paket. Di situ ada pengertian pola bilangan. Pola bilangan merupakan susunan atau rangkaian objek yang dibentuk dengan aturan tertentu. Berarti harus ada aturannya, nggak sembarangan pola doang. Bilangan-bilangan berikutnya pada suatu pola bilangan dapat ditentukan jika aturan pembentuknya diketahui. Berarti ada aturannya, nggak hanya sembarangan dibentuk polanya. Yang pertama, coba kalian lihat kegiatan siswa di halaman 5. Ini nanti kalian coba isi di rumah. Penjelasannya maksudnya di mana, Bu? Nih, lengkapi isian untuk banyak susunan pot berikut. Yang pertama ada 1 pot. Kalau ini 4 pot, 1, 2, 3, 4 kotak, dia 4 pot. Berarti ini berapa? Nanti tinggal kalian hitung potnya ada berapa kotaknya semuanya, baik yang diarsip maupun isi. Terus kalau ini berapa, hitung semuanya, nanti isi titik-titiknya. Kalau ini 1 karena kotaknya emang 1, ini 4 karena kotaknya 1, 2, 3, 4. Nanti coba isi. Selanjutnya ada pola bilangan yang diperoleh pada langkah nomor 1 disebut pola bilangan apa? Nanti ini 1, 4. Habis 4 ada berapa? Habis ini ada berapa? Dia berbentuk pola bilangan apa? Pola bilangan persegi kah? Pola bilangan segitiga kah? Pola bilangan persegi panjang kah? Nanti kalian tentukan di sini. Tadi udah Ibu jelaskan pola bilangan persegi atau persegi panjang itu bentuknya seperti apa. Ini bentuk pola bilangan apakah? Nanti kamu tulis di sini. Selanjutnya, pada susunan pot nomor 1, katanya yang ini, nomor 1, banyak persegi kecil yang diarsir dan tidak diarsir pada setiap suku atau susunan dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Yang pertama, suku ke 1 pot doang.
memang 1 ya, yang tidak diarsir 1 berarti 1 pot. Suku kedua 1 tambah 3. Kenapa 1 tambah 3? 1 yang diarsir ditambah 3 yang tidak diarsir, yaitu 4. Suku ketiga ada 1 tambah 3. Nih, karena ada 1 yang diarsir, terus tambah 3 yang tidak diarsir, terus tambah ada 5 yang tidak diarsir. Jumlahkan berapa semua hasilnya totalnya? Suku keempat, perhatikan dari gambar ini. 1 yang diarsir, habis itu 3 yang tidak diarsir, ditambah 5 yang diarsir, ditambah 7 dari yang tidak diarsir, berarti berapa totalnya? Nanti kamu isi titik-titiknya. Oke, untuk selanjutnya buka halaman 6-nya. Di sini banyak pot pada setiap suku merupakan penjumlahan bilangan ganjil. Untuk menemukan hubungan antara bilangan ganjil tersebut dengan hasil penjumlahan dapat disajikan tabel sebagai berikut. Ya, lihat tadi yang di belakang nomor 3 ada 1 penjumlahan bilangan ganjil kan ada 1 sama dengan 1. Yang keduanya 1 tambah 3 sama dengan 4. Selanjutnya kalau kamu jumlahkan ada berapa? Terus banyak bilangannya, ini 1, ini ada 2 makanya 2, ini 1 2 3 makanya 3, ini 1 2 3 4 5 4 makanya 4. Berarti kalau n berarti n. Jadi kamu tulis ini jadinya jumlahnya ada berapa. Selanjutnya nanti ambil kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan di atas. Jadi dari kegiatan yang di atas, apa yang diperoleh? Di sini juga dikatakan susunan pot pada setiap pola di atas masing-masing membentuk sebuah persegi, di mana jumlah pot merupakan luas persegi. Nanti kamu ikutin aja langkah-langkahnya, kamu kerjakan semuanya. Yang halaman 6 bagian bawah itu adalah contoh dari bilangan persegi, pola bilangan persegi tadi yang Ibu jelaskan tadi di LKS-nya nih. Pola bilangan persegi tentukan suku ke-19 dengan menggunakan rumus. Tadi udah Ibu jelaskan rumus pola bilangan persegi adalah n kuadrat. Ini ganti aja UN, gak usah P. UN suku KN sama dengan n kuadrat. Kalau yang ditanya suku ke-19 berarti 19 kuadrat. 19 kuadrat ganti n-nya dengan 19. Karena n kuadrat berarti ganti n-nya dengan 19, sama yang kayak di LKS tadi, 19 kuadrat itu hasilnya 361. Kalau yang ditanya kalau ini jika suku KN pada bilangan persegi adalah 729, kalau ini yang diketahui adalah sukunya, suku KN-nya. Suku KN tersebut 729, tapi dia suku keberapa belum diketahui. Tentukan banyak bilangan pada pola bilangan tersebut. Berarti yang ditanya adalah n-nya. N-nya n keberapa? Lihat jawabannya. Karena rumusnya adalah PN atau UN, ganti aja dengan kita menggunakan U aja, nggak usah P. UN sama dengan n kuadrat. PN sama dengan n kuadrat. P-nya UN-nya tadi katanya jumlahnya 729. Maka masukkan 729 sama dengan n kuadrat karena n-nya belum diketahui. Jadi 729 itu sama dengan 27 kuadrat. Sama dengan n kuadrat. Berarti n-nya sama dengan 27. Berarti banyak bilangan pada bilangan persegi tersebut adalah suku ke-27. Karena 27 kuadrat hasilnya 729. Oke, selanjutnya adalah unsur-unsur barisan. Bisa kalian cek unsur-unsur barisan halaman 8. Yang pertama adalah di situ ada unsur, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut, nanti kalian coba jawab. Sebutkan bilang-bilang kelipatan 8 berarti 8, 16 dan selanjutnya. Sebutkan anggota himpunan 10, bilangan asli yang pertama berarti 1 sampai 10. Dan ini nanti kalian isi. Di sini ada berdasarkan pernyataan di atas barisan bilangan seperti ini. Ini adalah bentuk dari barisan bilangan. Jadi barisan bilangan itu berbentuk seperti ini. Ini namanya bentuk dari barisan 8, 16, 24, 32, 40, 48. Ini bedanya pasti ada ini ke sini 8, bedanya sama ini ke sini 8, ini ke sini 8, ini ke sini 8. Ini namanya barisan bilangan. Nih, tiap-tiap bilangan pada barisan itu disebut suku. Ini yang Ibu sebut tadi. Ini namanya suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Makanya setiap bilangan ini dinamakan suku. Namanya ini nanti suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat dan seterusnya. Maka dilambangkan dengan UN. Ini dia. Dilambangkan dengan
UN. Kalau suku ke-N berarti dilambangkan dengan UN. Kalau suku ke-5 berarti U5, kalau suku ke-6 U6. Contohnya ini. Contohnya diketahui barisan bilangan 5, 8, 11, 14, 17 dan seterusnya. Tentukan suku keempat atau 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti suku keempat adalah 14 nih. 1, 2, 3, 4. Suku keempatnya berarti 14. Suku kelimanya berapa? 17. Suku keenamnya 20. Itu namanya adalah barisan bilangan. Suku pertamanya itu biasanya bisa juga dilambangkan dengan A. Ini kan suku pertama bisa dilambangkan dengan A. Suku pertama itu bisa disebut juga dengan A. Jika setiap suku yang berurutan nih, perhatikan ya, jika setiap suku berurutan selisihnya sama, selisih itu sama, bedanya sama, maka selisih itu disebut beda. Sama dengan ini tadi, ini selisih ke sini 3. Ini ke sini 3, ini ke sini 3, ini ke sini 3. Ini namanya beda. Bedanya 3 atau selisihnya beda, beda dilambangkan dengan B. Sedangkan suku pertama tadi dilambangkan dengan A, suku kedua dilambangkan dengan B. Itu barisan yang mempunyai beda dinamakan barisan aritmatika. Barisan yang mempunyai beda yang sama seperti ini itu dinamakan barisan aritmatika. Beda itu adalah UN dikurang U1 nih. 8 kurang 5 3 kan, 11 kurang 8 3. Jadi untuk mencari beda ini rumusnya. Bedanya 3. Itu namanya beda. Beda dari bilangan yang pertama ke bilangan yang kedua, bilangan yang kedua ke bilangan yang ketiga harus sama, namanya barisan aritmatika. Contohnya bisa lihat di halaman 9. Ini dia contohnya untuk menentukan bedanya. Nih, diketahui barisannya 5, 8, 11, 14, 17. A-nya berapa? A itu kan udah Ibu bilang tadi, A itu sama dengan U1. U1-nya 5, ini dia. U1-nya 5. Terus bedanya berapa? Ini dia. U2 dikurang U1 berarti 8 dikurang 5 3, U3 dikurang U2 11 kurang 8 3 dan seterusnya, berarti ini ke sini bedanya semuanya 3. Maka ini dinamakan dengan barisan aritmatika karena memiliki beda yang sama, yaitu sama-sama 3. Maka beda dari barisan tersebut adalah 3. Maka namanya barisan aritmatika. Sama dengan ini. Maka bisa kamu buka di buku LKS-nya halaman 4, di situ ada barisan aritmatika. Barisan dan deret bilangan, ada yang pertama itu barisan bilangan yaitu barisan aritmatika. Tadi udah Ibu jelaskan A itu apa? A itu adalah U1 atau suku pertamanya. B itu adalah beda dari suatu bilangan ke bilangan yang lain. Untuk mencari suku KN atau UN-nya, misalkan rumusnya adalah nih, perhatikan